Baik Bapak Ibu peserta yudisium kedua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan yang kami banggakan, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Bapak Haji Pakuan Siahan SE SH MH. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Bapak Dr. Muhammad Nasir SH MHU. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bapak Henry Pasko Siregar SH SS MH. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Ibu Maya Sri Novita SHMH. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pasca Sarjana Bapak Dr. Rasman Habiahan SHMH. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Bapak Bustomi SHI MH. Yang kami hormati Bapak, Ibu, tamu undangan, serta para peserta yudisium yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian proses acara yudisium kedua program sarjana dengan tema tantangan di bidang hukum dalam era globalisasi dan pasar bebas. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Abda. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu peserta yudisium yang kami banggakan, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Dr. Muhammad Nasir, SHMU. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, baik S1 maupun S2. Yang kami hormati para dosen yang ada pada saat ini, tenaga teknik dan panitia, serta Bapak dan Ibu sekalian, calon wisuda, calon wisuda pada hari ini. Alhamdulillah, nantinya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kondisi sore seperti ini, kita masih dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan wisuda sarjana hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Sebelum kami berakhir, ada beberapa kami sampaikan pesan kepada Bapak dan Ibu sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Yang pertama, ingat Bapak dan Ibu dari pagi sampai siang sampai sekarang selalu saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa bila mana Bapak dan Ibu selesai keluar dari kampus, jangan lupa menjaga nama baik alma mater Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, walau bagaimanapun juga, kalau kau orang sudah di luar, orang bertanya alumni dari mana, pasti alumni dari STIH Painan. Dan itu tidak bisa terhapus dengan apapun itu, karena ada nama gelar sarjana hukum. Yang penting jangan sakit hati, SH. Kau tekan semua ya. Yang selanjutnya yaitu bahwa saya kalau bagi mahasiswa, selalu saya ingatkan bahwa mahasiswa, Bapak dan Ibu, kalau diuji kampus sendiri, di kampus ini, yang uji adalah cuma 2 orang. Suatu saat Bapak dan Ibu menggelar sarjana hukum, setelah meninggalkan kampus keluar sana, banyak masyarakat mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu. Apakah dia profesinya sebagai notaris, penyidik, dan polisi? Itu menginginkan adanya penjelasan namanya ilmu hukum, tapi tidak dipisah-pisah. Apakah dia pidana, perdata, atau pihak KTN? Tapi di SK yang melekat pada Bapak adalah sarjana hukum, bukan sarjana pidana, perdata, dan KTN. Minimal Bapak dan Ibu harus profesional sebagai sarjana hukum yang bisa diandalkan sesuai dengan visi dan misi daripada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Selanjutnya, bila mana Bapak selesai sebentar sholat di dusun, ingat bahwa saya ini adalah anak daripada siapa, dan jangan lupa kalau ada kegiatan-kegiatan di kampus, khususnya dalam hal pembentukan mengenai alumni, mohon kiranya ikut berpartisipasi. Setelah menjadi universitas, bantuan daripada para alumni sangat kami harapkan untuk membesarkan kampus ke depan, karena alumni itulah mempunyai peran penting dalam membesarkan kampus. Bisa ditanya prodi 1, kalau ada laporan ditanya bagaimana perkembangan alumni yang Anda luluskan, sejauh mana dia kinerjanya seperti apa. Tapi kalau Bapak begitu tinggalkan kampus hilang tanpa bekas, apa yang harus kita jawab pada pertanyaan dari itu yang Bapak? Itu saya harapkan setelah nanti ada kegiatan-kegiatan alumni, saya harapkan partisipasi dan bantuan Bapak-Bapak. Izin, mohon maaf, di sini banyak penyidik ya, banyak penyidik. Satu hal kami titipkan kepada seluruh teman-teman polisi yang merasa dia penyidik, di kampus kita ada LKPH, ada 2 organisasi tertentu, ada namanya LKPH, ada Pusat Kajian Ilmu Hukum. Minimal yang penyidik, kalau itu ada kasus, bisa komunikasi kepada Direktur LKPH langsung, Pak Teddy. Saya rasa pada tahu Pak Teddy.
itulah sebagai sumbangsi dari Bapak dan Ibu sekalian yang pendidik. Itu tuh barangkali saya titipkan pesan kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Sarjana Bapak Bustomi SHI MH. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 005/SK/AKD/STIK Painan /9/2022 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tentang Yudisium Kedua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan menimbang A. Bahwa dalam rangka pengesahan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan maka perlu ditetapkan dalam yudisium. B. Bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan layak untuk dinyatakan sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan setelah melalui proses yudisium. C. Bahwa sebagaimana dimaksud pada butir A dan B di atas, maka dipandang perlu diterbitkan dan dikeluarkannya surat keputusan yudisium Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 4. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Nomor 005/SK/AKD/STIK Painan /9/2022 memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tentang yudisium kedua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2001-2022 ke 1 dan seterusnya. Ditetapkan di tanggal 3 September 2022, ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Dr. Munasir SH.MU. Lampiran surat keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tentang yudisium gelombang kedua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2021-2022 nomor 005/SK/AKD/STIK Painan /9/2022 tanggal 3 September 2022 lulusan program studi ilmu hukum tahun akademik 2021-2022. Pertama, Muhammad Sofyan Iskandar, NPM 181901242. Kedua, NPM 181900122 atas nama Delpa Septian Aditya Pratama. 3. NPM 18119011426 atas nama Ade Wahyudi. Keempat, NPM 1819
01387 atas nama mahasiswa Fahru Rahmadansa. 5. MPM 181901427 atas nama Saiful Bahri, dan seterusnya sampai mahasiswa 333 ditetapkan di Tangerang 3 September 2022, ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paina Dr. Muhnasir SHMU. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya, yaitu penyampaian motivasi dari Bapak Teddy Subrata SHMH selaku Ketua LKPH Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paina. Kepadanya dipersilakan. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan YKM Pak Pastor, yang terhormat Ketua LKPH Bapak Dr. Muhammad Nasir SHMO, para wakil ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, ya, terus ketua Prodi S1 maupun S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya minta teman-teman juga sore ini jangan ngantuk ya. Ini ada 3 item yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, isu adalah penilaian. Lalu organisasi sebagai tantangan identitas nasional bagi mahasiswa. Yang terakhir adalah keberadaan PKBH seperti apa. Rekan-rekan mahasiswa pada sore hari ini harus bersyukur ya. Kenapa? Karena kalian sudah menyelesaikan studi kalian ya, selama 8 semester, sehingga selesai dan masuk ke wilayah yudisium. Ya. Jadi yudisium ini dalam rangka untuk mensahkan ya, nilai-nilai yang saudara telah peroleh selama di dalam kegiatan mengajar, lalu dilanjut dengan sidang skripsi kemarin, lalu dihitung ya oleh tim yang ada di lapangan. Pada hari ini kalian disahkan ya, menjadi mahasiswa yang telah lulus. Tadi sudah dikatakan ya, SK-nya. Maka dari itu ya, yang sudah dikatakan SK tersebut, kalian sudah bisa menyatakan SHE, dapat nama itu SHE bahwa sudah terpasang walaupun ya, tidak hanya belum disahkan. Nanti setelah ini apa? Wisuda. Nah kalau wisuda itu arahnya apa? Ya, dilantik kalian itu. Ya, kalau istilah ada itu apa? Resepsinya dilantiklah, pakai baju toga, gitu kan? Nggak lebih absah. Tapi sekarang sudah absah, karena itu sudah menjadi sarjana hukum. Ya. Pesan saya, jika kalian sudah menyadar sarjana hukum,
saya kalau hukum. Itu kadang-kadang sering terjadi di lapangan begitu. Ya. Nah, dia sudah menempuh 8 meter, sudah berjalan sarjana. Nanti itu akan ketemu. Sama dengan saya waktu saya kuliah seperti itu. Ya, sering bertanya kepada senior, ya kan, sering baca buku, beli buku-buku hukum. Ya, sebulan 4 buku aja kamu beli, kamu baca. Ya, kamu beli apa bisa, ya kan? Makan ini mana kesalahan bisa, tapi di buku nggak bisa tuh kelewatan. Ya. Jadi kamu harus bisa memilih kehidupan kamu, apalagi kamu sekarang sudah menjadi seorang sarjana hukum. Ya. Nah, kedua, kalian itu harus menjadi garda depan. Ya. Apalagi di lingkungan kalian itu membutuhkan seorang hukum. Karena apa? Karena semua kehidupan itu berbenturannya dengan hukum. Ya. Apalagi yang tinggal di desa-desa. Apalagi sekarang kan mendapat dana tahunan, ya kalau masalah berapa miliar. Iya, saya kemarin dengar berita itu ada lurah yang ditangkap karena menyelesaikan dana tersebut 4 juta, menyelesaikan dia langsung ditangkap. Makanya kalau kalian ada di situ, paling tidak bisa membantu. Betul partisipasi. Bukan korupsi. Harus tampil. Ya. Tapi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan? Saya sudah selesai. Harus begitu, harus kita sekarang. Ya. Lalu pernah itu lihat anak-anak muda yang backgroundnya sarjana hukum bikin peraturan tingkat RT RW belum ada sekarang. Jadi sekarang saudara bayangkan ya, kalau di tingkat desa dengan sempit, kadang-kadang itu yang namanya orang kampung kalau kotor sembarangan, dengan buang sampah sembarangan, kalau malam tidak mau ronda, mau jadi apa itu desa? Iya benar. Saya pernah datangin surat saya, Pak tolong bikin aturan atau daftar tertib RW. Ya RW punya aturan. Dia masyarakatnya mengerti. Kenapa tidak orang bupati, wali kota, dia bikin peraturan daerah untuk menegakkan masyarakatnya. Menarik retribusi dari masyarakat ini tidak sembarang main tarik, harus dibikin dulu aturannya. Ya, begitu kan di level RT RW itu kan, ketika ditarik karena material, ditarik keluar keamanan, keluar kebersihan, mana aturannya? Maka kalian yang ada di sana sarankan kepada RT RW buat aturan, ya. Itu baru apa ya, baru sebagian kecil belajar dari situ, semakin lama semakin paham. Sekarang tenaga yang dari polisi juga setelah menyatakan kerja hukum ya harus lebih piawai ya kata hukum. Jangan nanti dari penyidik bersentuhan dengan lawyer. Pernah itu kejadian di salah satu polsek. Saya dampingin saksi, ya. Pak lawyer tidak bisa dampingin saksi. Dasarnya apa Pak polisi? Ya, dari Bapak belajar lagi kan, belajar lagi kuatnya. Untuk ada senior polisi itu akan dia, bisa nanti itu lawyer dampingin saksi. Dia. Makanya saya mohon kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah jadi polisi, sekarang sudah menyelesaikan hukum, jangan memalukan nama mater. Apa mater? Ada pelan itu sudah
sekarang sudah menjadi kepala divisi. Dulunya dia disuruh-suruh sama atasan, karena terbalik. Dia sudah punya mobil, sudah ada supirnya, punya juga anak buah. Artinya bahwa perkuliahan itu adalah untuk meningkatkan kehidupan kalian. Kalian itu jangan apa? Kalau ingin maju, harus berjuang. Harus berjuang. Yang pertama niat. S1 sudah selesai, lanjut S2. S2 selesai, lanjut S3. Jangan berpikir nanti biasanya gimana. Jangan berpikir begitu. Yang penting niat dulu. Daftar dulu niat. Insya Allah itu akan ada jalan. Ya. Lalu kita lanjut, globalisasi sebagai tantangan identitas bagi mahasiswa. Era globalisasi terkait dengan adanya perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan transportasi sejak awal abad ke-20. Globalisasi memberikan kemudahan bagi manusia di dunia untuk berinteraksi dan perlahan menghilangkan perbedaan yang membatasi mereka. Itu apa namanya? Persoalan globalisasi kan? Globalisasi merujuk pada meningkatnya ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, bisnis, organisasi nirlaba, dan penduduk secara individu. Dengan adanya globalisasi ini dianggap memberikan kesempatan berkompetisi ya bagi negara-negara ya seperti Amerika, Eropa, dan Jepang. Kenapa? Karena itu mereka atau negara-negara yang dianggap maju ya, kayak Amerika, Eropa, dan Jepang. Mereka itu saling berlomba-lomba yang memiliki kuasa secara global dan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan kita, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Negara yang sekarang banyak duit itu negara China, Amerika yang dianggap negara superpower masih punya utang. Ya, Jepang juga sama, apalagi Eropa. Cuma negara China yang punya uang. Tidak ada pindah sama negara China. Semua negara-negara yang hidupnya di bawah standar itu mereka tidak. Sementara itu bagi Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya masyarakatnya, globalisasi akan menghadirkan peluang dan tantangan yang harus diwaspadai. Jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk, saya kasih slogan nih. Ini kan udah sore nih. Nanti kalau saya bilang selamat sore, kamu sore ya. Coba berdiri. Namun dari pihak Mantuk ya 2008 menyatakan bahwa pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan terhadap penerapan dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya bagus, tapi kenapa dihilangkan? Pendidikan Pancasila bila SD, SMP, SMA hilang, perguruan tinggi hilang. Sebetulnya itu bagus. Saya pernah ikut pengkaderan pada saat itu. Kenapa Pancasila merupakan nilai-nilai
ribu ya pasti 10 liter. Kalau buat motor sih cukup ya. Kalau buat mobil karena dua prestasi seperti itu adalah mengumpulkan dana, ya kan, karena utangnya cukup banyak. Jadi rakyat juga yang merasakan kesulitannya. Ya, untuk menekan kekecewaan rakyatnya, hari ini pemerintah kasih per orang itu 600.000 dulu, itu juga untuk 3 bulan. Kompensasinya itu BBM naik, kompensasinya rakyat dikasih uang tunai 600.000. Nah, menurut kalian itu kira-kira relevan tidak? Dalam rangka untuk menunjang kehidupan. Kalau otomatis dengan naiknya BBM, ya harga-harga akan naik. Nah, bagi para karyawan swasta ini, ujung-ujungnya akan muncul nanti ke perusahaan supaya gaji dinaikkan. Benar sekali. Yang digajikan nasional juga mengalami penurunan di kalangan generasi muda. Generasi muda sekarang kan udah nggak kenal tuh, ya, sama lagu-lagu Sunda, sama lagu Jawa, ya kan? Dia sukanya lagu-lagu Barat. Dia nggak kenal tuh makanan getuk. Getuk itu kan makanannya makanan tradisional kan? Harus itu dibudayakan. Anak sekarang tuh hobinya pastek kali ya. Terus apa lagi ya? Bundar. Sudah bergeser itu nilai-nilai budaya. Ya. Maka semuanya paham keagamaan yang memandang budaya itu lebih dibandingkan dengan negara teksi ya. Lima, bagaimana peranan institusi pendidikan formal dan non formal dalam usaha internalisasi dari kehidupan sosial. Kalau di buku itu kan ada ya penyelesaian namanya. Kalau di buku itu ada perselisihan. Pendidikan sendiri apa di pasret ya kalau saya. Kalau di perbuatan itu mengajukan kepada nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau sudah bicara kehidupan ya memang repot ya. Bicara Pancasila tapi takutnya kan tidak seperti itu. Apakah pendidikan gratis? Yang gratis apanya? Ayo, soalnya yang tidak orang tua, saya gratis, SPP-nya, bukunya beli, bahan seragamnya beli, ya kaos olahraga beli, yang gratis di mananya? Katanya pendidikan yang mengacu kepada Pancasila. Ya karena tidak. Kita lanjut ke keberadaannya lembaga konsultasi dan hukum di sekolah tinggi ilmu pelayanan. Nah, saya ini baru diikuti kemarin sama Pak Nasir, sama Pak Paswan untuk menjadi ketua KPH. Dan saya juga sudah melakukan investigasi. Nah, kemarin saya ada kasus yang di Pondok, ya kan? Di Polpes, salah satu Polpes ada ya di bawah umur sampai meninggal itu karena apa? Karena digebuki oleh kakak-kakak seniornya. Nah itu ada juniornya disuruh masuk ke dalam kamar, dikeroyok, sampai kepalanya dibentur, nangkep. Oh, rumah sakit meninggal. Nah, saya minta KPH itu berulang di anak-anak kata dari si korban maupun dari si pelaku sudah ada lawyernya, sudah ada prosesnya. Dan saya juga investigasi ke Lapas LPKA, Lapas Pemberatan khusus anak. Di sana cuma ada 50 anak yang sudah nikah. Dan mereka dididik
memberikan kesadaran hukum kepada anak-anak. Dan saya harap ke depan PKP ini bisa bekerjasama dengan kepolisian dari tingkat Polda, Polres, Polsek. Nah, bagi rekan-rekan selaku alumni yang ingin bergabung silakan belajar. Yang namanya belajar itu sepanjang hayat. Jangan mentang-mentang saya udah tua, nggak boleh kayak gitu. Karena itu amanat undang-undang. Ya. Belajar sepanjang hayat selama kita masih mau belajar. Ya, ya apa tidak? Ya, ya apa tidak? Jadi ya, makan aja kamu masih doyan, sehari 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Jangan lupa dengan makan. Tapi kalau belajar itu punya wajib, belajar apapun itu mengaji, belajar, ya, menuntut ilmu, belajar, dan terus menerus itu harus diupdate. Saya juga umur saya udah 63 tapi kan sering update itu, update jati diri saya. Harus belajar, dan saya juga sering bertanya sama yang lebih senior dari saya, yang lebih pengalaman dari saya, dan banyak rekan-rekan saya juga belajar dari saya, termasuk mahasiswa yang lagi belajar, sering bertanya masalah hukum. Yang lagi tren itu sekarang apa? Gadis Sambo. Bukan Gadis Sambo ya. Gadis Sambo. Mau direkayasa itu. Polisi bintang 2 seperti itu gimana? Ya enggak apa nih apa ya? Terakhir. Nah ini kita lihat coba tuh di halaman 18 operator. Memberikan fasilitas hukum yang terbagi dalam lingkup hukum perdata, hukum pidana. Selanjutnya kami terus berupaya maksimal memberikan fasilitas hukum secara cuma-cuma. Nah, kalau kalian hidup di tengah-tengah masyarakat, kalau ada masyarakat kesulitan, ya masalah pendampingan, di bawah ada kayak insya Allah kita akan dampingi.
menjadi PNS untuk karir, ada karir profesional. Ya, karir juga mungkin dalam rangka untuk menaikkan karir. Tapi bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum punya kerjaan, ayo gabung. Kalau main KPH, kita berjuang menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Kita jadikan hukum ini sebagai panglima. Negara kita negara Kalian kalau hukum jawabnya ragu-ragu. Kalau hukum itu harus tegas. Syaratnya cukup sekian ya. Terima kasih kepada Bapak Teddy Subrata selaku pemberi motivasi di Yudisium gelombang 2 ini. Semoga motivasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya pemberian penghargaan. Beri tepuk tangan. Meningkat acara selanjutnya yaitu pelepasan jas alma mater yang akan diwakilkan oleh saudara Ade Wahyudi dan saudari Dinda Cindy Elina dan diikuti oleh peserta Yudisium kedua pada hari ini. Untuk nama yang disebutkan SHMU untuk simbolis pelepasan jas alma mater kepada perwakilan peserta Yudisium. Atas ada yang memiliki saudara hadirin dimohon berdiri.
lepas dirambut peserta yang diikuti oleh peserta Yudisium gelombang 2 selamat dan sukses. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mengikat acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Latif, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu nikmat bahagia ini. Bahagia, insya Allah bahagia, karena hari ini Allah berikan kebahagiaan buat kita dengan adanya nikmat kesempatan dan waktu, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam acara Yudisium gelombang kedua tahun ajaran 2021-2022. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita umatnya diakui dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu pimpinan dan Bapak hadirin semuanya, insya Allah dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita aplikasikan rasa syukur ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha akan segalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma biqabul wa tamami yusr wa amur wa khalal al-ta'im wa barakatuh wa dunya wa akhirah. Wa binyati anna Allah yunafiru qulubana wa qulubahum abda wa taqa al-afa wal maut ala dinil Islam wa iman bila hakikat penantihan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha mengampun segala doa. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah, di hari ini, ya Allah. Limpahkan keberkahan pada kami, ya Allah. Berkah panjang umur untuk kami, untuk orang tua kami, yang tidak ada henti-hentinya mendoakan kami, ya Allah.
agar kami bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat ya Allah. Panjangkan umur dosen-dosen kami ya Allah. Para pimpinan sekolah tinggi ilmu hukum Painan ya Allah, dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala fitnah, dan juga dari segala penyakit ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Wahai Zat yang Maha Agung, jadikan ilmu kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dengan ilmu yang kami peroleh ya Allah. Ya Allah, jadikan ilmu kami ini ladang pahala untuk kami menuju Rabb-Mu ya Allah. Ya Allah, sekali lagi kami bermohon kepada Engkau ya Allah, dengan rasa bahagia ini ya Allah, kabulkan doa kami hari ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sedikit hadiah untuk Bapak Ibu di sini yang lagi bahagia. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuat motivasi buat kita semua. Pergi jauh mengendarai kuda, kuda terlepas hilang pula pelana. Usia kita bolehlah tak muda lagi, tapi semangat belajar haruslah ada. Sudah berkali kata-kata macam tua datang mudanya. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus banyak belajar. Ada yang ketinggal. Kalau kakak ini nggak bisa lihat duit. Nggak bisa lihat lubang, bro. Alhamdulillah, dengan demikianlah selesai seluruh rangkaian acara yudisium kedua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan program sarjana tahun 2022. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STIH Painan adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. STIH Painan memiliki program studi S1 Ilmu Hukum dan juga S2 Magister Hukum. STIH Painan memiliki visi yaitu pada tahun 2025 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan menjadi institusi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum yang profesional untuk mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas dan berdaya saing tinggi di bidang hukum. STIH Painan juga telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat B. Fasilitas di STIH Painan cukup lengkap, dimulai dari bangunan yang luas, lahan parkir yang luas,
ruang musola, ruang aula, perpustakaan, jaringan internet gratis, dan ruang kelas full AC yang dilengkapi dengan proyektor untuk menunjang kegiatan belajar di kampus. Pada saat ini, STIH Painan telah mengadopsi sistem hybrid learning, di mana mahasiswa tidak harus 100% datang ke kampus, mengingat pandemi COVID-19 masih mewabah di negeri ini. Jadi, sistem pembelajaran akan dilaksanakan sebagian melalui daring atau online dan sebagian tatap muka. STIH Painan saat ini ada program beasiswa berupa potongan biaya SPP-nya untuk kelas reguler pagi. Jadi, untuk rekan-rekan semua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo gabung bersama kami di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Kuliah hukum, STIH Painan aja. STIH Painan adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. STIH Painan memiliki program studi S1 Ilmu Hukum dan juga S2 Magister Hukum. STIH Painan memiliki visi yaitu pada tahun 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan menjadi institusi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum yang profesional untuk mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas dan berdaya saing tinggi di bidang hukum. STIH Painan juga telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat B. Fasilitas di STIH Painan cukup lengkap, dimulai dari bangunan yang luas, lahan parkir yang luas, ruang musola, ruang aula, perpustakaan, jaringan internet gratis, dan ruang kelas full AC yang dilengkapi dengan proyektor untuk menunjang kegiatan belajar di kampus. Pada saat ini, STIH Painan telah mengadopsi sistem hybrid learning, di mana mahasiswa tidak harus 100% datang ke kampus, mengingat pandemi COVID-19 masih mewabah di negeri ini. Jadi, sistem pembelajaran akan dilaksanakan sebagian melalui daring atau online dan sebagian tatap muka. STIH Painan saat ini ada program beasiswa berupa potongan biaya SPP-nya untuk kelas reguler pagi. Jadi, untuk rekan-rekan semua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo gabung bersama kami di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Kuliah hukum, STIH Painan aja.